Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Kusniar, kelas A2 semester 3. Saya akan mempresentasikan materi video mengenal kodo dan kodar. Kodo plus kodar sama dengan takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada kodo dan kodar. Definisi kodo. Secara etimologi, 1. Pemutusan. Dia yang mengadakan langit dan bumi dengan indahnya dan memutuskan sesuatu perkara, hanya Dia mengatakan, jadilah, lalu jadi. Surat Al-Baqarah 117. 2. Perintah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Insyirah ayat 23. Pemberitahuan. Dan telah kami wahyukan kepadanya Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Surat Al-Hijr ayat 66. Imam Az-Zuhri berkata, kodo secara etimologi memiliki arti yang banyak, dan semua pengertian yang berkaitan dengan kodo kembali kepada makna kesempurnaan. Kodo secara terminologi, pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Definisi kodar. Kodar secara etimologi berasal dari kata kodaro, yukodiru, takdiran yang berarti penentuan. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kodar, makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Surat Fussilat ayat 10. Kodar secara terminologi terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan atau kodo. Ibnu Hajar berkata, para ulama berpendapat bahwa kodo adalah hukum kuli atau universal, izmali atau secara global pada zaman azali, sedangkan kodar adalah bagian-bagian kecil dan perincian-perincian hukum tersebut. Ada juga dari kalangan ulama yang berpendapat sebaliknya, yaitu kodar merupakan hukum kuli izmali pada zaman azali, sedangkan kodo adalah penciptaan yang terperinci. Sebenarnya, kodo dan kodar ini merupakan dua masalah yang saling berkaitan.
Tidak mungkin satu sama lain terpisahkan oleh karena salah satu di antara keduanya merupakan asas atau pondasi dari bangunan yang lain. Maka barang siapa yang ingin memisahkan di antara keduanya, ia sungguh merobohkan bangunan tersebut. Dalil-dalil qada dan qadar. Hadis Jibril yang diriwayatkan Umar bin Khattab di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar, baik maupun buruk. Surat Al-Hadid ayat 22-23, Al-Qamar ayat 49, Al-Anfal ayat 42, Al-Ahzab ayat 38, dan Al-Lail ayat 5-10. Rukun-rukun iman kepada qada dan qadar. 1. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi. Ini sangat Dia ketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Dia mengetahui kondisi dan hal ihwal mereka yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang, oleh karena ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 2. Penulisan takdir. Setiap mukmin harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniyah yang terjadi di bumi ini. Buku catatan amal yang dijaga, tidak ada suatu apapun yang terluka olehnya. Masyiatullah, kehendak Allah, dan kodrat, kekuasaan Allah. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi meskipun manusia tidak menginginkannya. Begitu pula sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun manusia memohon dan menghendakinya. Hal ini bukan dikarenakan Dia tidak mampu, melainkan karena Dia tidak menghendakinya. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Surat At-Takwir ayat 29. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Dia akan menjadikannya faqih atau memahami agama ini. Hadis riwayat Bukhari. Penciptaannya. Seorang mukmin harus mengimani bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidak ada khalik selainnya dan tidak ada Rabb semesta alam ini selain Dia. Surat Az-Zumar ayat 62, Surat Al-Furqan ayat 2, Surat Asy-Syafat ayat 96. Sesungguhnya Allah adalah pencipta semua pekerja dan pekerjaannya. Hadis riwayat Hakim. Macam-macam takdir. Takdir umum, takdir azali. Takdir yang meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dia saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan al-qalam atau pena untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. 2. Takdir umuri, takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya, ketika pembentukan air sperma atau usia 4 bulan dan bersifat umum.
Takdir ini mencakup rizki, azal, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Takdir samawi, takdir yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmat. Surat Ad-Dukhan 44 ayat 4-5. 4. Takdir yaumi, takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari, mulai dari penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Surat Ar-Rahman ayat 29. Berdalih dengan qadar dalam kemaksiatan dan musibah. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tersirat hikmah dan maslahat bagi manusia. Dia tidak pernah menciptakan kejelekan dan keburukan murni yang tidak pernah melahirkan suatu kemaslahatan. Kejelekan dan keburukan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dinisbatkan kepada amal perbuatan manusia. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Buah iman kepada qadar, jalan yang membebaskan kesyirikan. Tetap istiqomah. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Surat Al-Ma'arij ayat 19-22. Selalu berhati-hati. Surat Al-A'raf ayat 99. Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sabar dalam menghadapi segala problematika kehidupan. Sekian, terima kasih. Untuk semua kekurangannya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.